Kita akan berikan tentang bab 6. Maaf tadi saya salah. Yang selanjutnya tadi saya menjelaskan tentang teori konstruktivistik adalah bab 7. Sekarang selanjutnya adalah bab 6 tentang paradigma saintifik Galilean. Paradigma Galilean mengacu pada pemikir Galilei 1564 dan sampai 1642 yang lahir di Pisa, Italia. Ia belajar kemudian ia mengajar dan kemudian mengajar ia belajar dan kemudian mengajar di Universitas Pisa. Beberapa tahun kemudian ia bergabung dengan Universitas Padua dan menetap di sana pada tahun hingga 1610. Galileo sangat berjasa pada ilmu fisika dan astronomi, khususnya penggunaan teleskop untuk observasi. Ia menemukan rumus-rumus matematik untuk hukum fisika. Galileo juga mengembangkan prinsip observasi, ia menemukan rumus matematika menggunakan prinsip observasi objektif serta analisa teoritis yang rasional yang kemudian menjadi sifat pendekatan ilmiah dan dalam ilmu pengetahuan. Itulah yang dikenal dengan prinsip causa efek, sebab akibat. Dari penemuannya itu, Galileo membuka jalan formulasi sistematik atas hukum mekanika fisika yang dikemukakan Isaac Newton tahun 1642 dan tahun 1727. Dalam kurun 1,5 abad kemudian, tapi ia sempat bertentangan dengan gereja Katolik. Bahkan bukunya Dialogue on the Shift in the Two System of the World tahun 1632 dilarang. Pertentangannya dengan gereja menyangkut pemihakan Galileo pada teori Kopernikus yang mengatakan matahari adalah pusat sistem planet, bukan bumi. Sebagaimana yang diyakini dalam gereja, dalam ajaran dan teorinya Gordon dalam kitab sucinya. Melalui buku Letter of Support tahun 1613, ia menerima teori Kopernikus. Galileo sebagai gereja diadili, diminta menjalankan gagasannya. Pada akhirnya Galileo mampu menyajikan teori Kopernikus pada gereja. Pada hakikatnya merupakan himpunan fragmen pada perkembangan disebut variabel yang jumlahnya tak terhingga dengan cara interaktif berhubungan dalam suatu proses atau kocokan yang berlangsung secara berterusan tanpa mengenal titik henti sampai kelak tiba titik finalnya. 3 paradigma sifat ilmu yang ada akan diramalkan penguasaan atas berbagai hubungan kausal antar faktor. Variabel ini dapat dilakukan untuk memproduksi hubungan baru dalam kombinasi antar variabel yang akan menghasilkan fakta-fakta baru yang sebagian besar diperkirakan sebelumnya. Dari pengetahuan tentang penguasaan atas berbagai kuasa efek yang tak kunjul final, inilah akhirnya ilmu pengetahuan sains. Berikut berbagai metodenya yang pertama untuk memanipulasi hubungan sebab akibat ke arah ragamnya yang tidak hanya bernilai ilmiah saintifik tetapi juga teknologik pada intinya. Paradigma sebagai keteraturan hasil akhir proses yang acak sebab akibat antar faktor. Mungkin itu dari saya menjelaskan tentang teori saintifik Galilean. Mungkin ada kurangnya, tapi saya yakin kurang sekali karena saya kurang mengetahui atau kurang jelas ketika saya menjelaskan. Mohon dimaafkan. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.